wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabiatul Akhira dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Psikolinguistik, Gangguan Berbahasa Psikogenik pada Bahasa Ibu terhadap Penderita Latah. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa manusia melakukan komunikasi dengan bahasa. Seperti yang dikatakan oleh Mustaqim, sejalan yang dikemukakan oleh Mustaqim, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam batin seseorang, baik itu berupa gagasan, ide, perasaan, ataupun pengalaman. Dalam berkomunikasi, tak selamanya komunikasi itu terjalin dengan lancar. Adapun gangguan berbahasa pada orang yang diderita, baik itu secara biologis ataupun tidak. Pada objek penelitian kali ini, peneliti mengambil gangguan berbahasa psikogenik. Menurut Indah, gangguan berbahasa secara psikogenik adalah gangguan berbahasa yang disebabkan oleh mental atau psikogenik. Gangguan berbahasa ini bersifat lebih ringan karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi. Nah, objek yang diambil dari penelitian ini yaitu latah. Latah atau ekolalia sendiri menurut Indah adalah perilaku membeo atau menirukan ucapan orang lain. Ini merupakan sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok atau koprolala dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Kata-kata jorok yang ditiru cenderung berorientasi pada alat kelamin laki-laki. Pengidap sindrom ini biasanya wanita berumur 40 tahun ke atas. Timbulnya latah ini berkorelasi dengan kepribadian histeris. Remaja zaman sekarang pun sudah banyak yang telah mengidap latah, ya walaupun intensitas latah yang mereka derita tak separah yang kita temukan pada orang tua. Latah ini juga berkaitan dengan budaya yang ditempati oleh penderita. Penderita latah biasanya menggunakan bahasa ibu untuk respon mereka. Perolehan data pada penelitian ini berupa bahasa ibu yang berbentuk kata yang akan dianalisis ke dalam kategori bentuk lingual latah, serta melihat penyebab utama dari fenomena latah. Metode penelitian yang digunakan yang pertama yaitu menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu menafsirkan atau memahami suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara bebas atau wawancara tidak terstruktur. Subjek penelitian yaitu wanita lansia yang telah berumur 70 tahun. Hasil dan pembahasan. Nah, menurut Winzeler, latah bukanlah pembawaan sejak lahir, melainkan bersifat temporer, bergantung pada sikap dan karakter masing-masing individu. Lingkungan yang melingkupi dan kecenderungan perilaku ini sebagai salah satu upaya untuk mendapat perhatian, sehingga perilaku ini pun dikatakan dapat menular kepada orang lain. Jenis latah ada 4. Yang pertama, ekolalia. Perilaku latah yang menirukan kata-kata dan kalimat yang diberikan oleh orang lain. Yang kedua ada koprolalia, di mana responnya yaitu mengucap kata berulang alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga autoekolalia, perilaku latah yang mengulang kata-kata sendiri. Lalu yang terakhir ada automatic obedience, yaitu perilaku latah yang melaksanakan perintah secara spontan pada saat terkejut. Bentuk lingual latah kata. Menurut Spinoza, bahwa kata adalah satuan terkecil dari kalimat yang berdiri sendiri dan mempunyai makna. Pada penelitian ini, peneliti mengambil bentuk lingual latah kata, yaitu bentuk respon penderita latah dalam bentuk kata yang diucapkan berulang. Di sini ada bentuk lingual latah bahasa ibu dengan kategori koprolalia. Terdapat bentuk kata yang pertama dan yang kedua. Bentuk lingual yang pertama, pengulangan kata pada tabel 1 dengan intonasi yang rendah dan tidak terdapat intonasi final. Kata tersebut diulang 2 kali dengan kata yang mendahuluinya. Lalu kata kedua berada pada kolom nomor 2. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu merupakan alat kelamin dalam bahasa Sunda.
Pelafalan kata tersebut diulang dengan intonasi yang rendah dan tidak terdapat intonasi final. Kedua kata tersebut sering diucapkan oleh narasumber atau subjek meneliti secara spontan ketika ia sedang melamun ataupun sedang dikagetkan atau dijahili dengan memberikan stimulus perkataan yang diulang-ulang. Latah pada penderita atau narasumber ini diikuti oleh gerak kecil kedua bahu yang diangkat ke atas seperti respon kaget. Jadi ketika narasumber melakukan perilaku latah, kata-kata yang diucapkan selaras dengan gerakan. Yang kedua, yaitu bentuk lingual latah bahasa ibu dalam kategori autoekolalia. Di sini ada 3 kata yang diucap oleh narasumber. Pengulangan kata ucing yang merupakan bahasa Sunda dari kata kucing yang merujuk kepada hewan. Sebelum kata kucing, narasumber menyebutkan kata sebagai kata yang menunjukkan perasaan kaget. Selanjutnya, ada kata kuda yang selanjutnya diikuti oleh kata dan disambung lagi dengan kata kuda. Lalu yang terakhir, ada kata dalam bahasa Indonesia memiliki arti kata seruan akibat adanya rasa takjub maupun kaget. Selain itu, kata diikuti oleh bahasa Sunda yaitu meong. Meong jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia merupakan hewan kucing spesies besar. Kata-kata tersebut diucapkan secara spontan dengan adanya sedikit gerak pada badan, seperti orang kaget. Intonasi yang dikeluarkan rendah, pelan, dan tidak terdapat intonasi final. Setelah reaksi latah yang berulang, terdapat jeda yang diikuti oleh kalimat selanjutnya. Faktor penyebab perilaku latah ini adalah faktor lingkungan. Sebelum narasumber menjadi penderita latah, narasumber merupakan seorang perempuan normal. Namun, hal tersebut berubah ketika narasumber berumur 40 tahun dan tinggal di lingkungan atau lebih berinteraksi dengan orang-orang yang mengidap latah. Karena faktor lingkungan narasumber yang dikelilingi oleh orang-orang yang mengidap latah, narasumber mengira hal tersebut lucu hingga akhirnya narasumber melakukan hal jahil yang selalu menstimulus orang-orang penderita latah di sekitarnya hingga ia tak sadar bahwa sekarang ia mengidap hal tersebut. Nah, perilaku latah pada narasumber ini terjadi karena narasumber yang menjahili penderita latah yang ada di lingkungan sekitarnya. Ia sering berinteraksi dengan penderita latah hingga akhirnya tak sadar ia mengidap latah tersebut. Namun, pada seiring berjalannya waktu, hingga beliau sudah menginjak umur 70 tahun, latah yang dideritanya tidak sesering saat beliau berumur 40-an. Nah, kesimpulan dari penelitian saya bahwa latah merupakan gangguan berbahasa yang bukan bawaan dari lahir. Latah ini bisa menular kepada orang normal jika orang tersebut berada di lingkungan yang banyak penderita latahnya. Latah memiliki 4 kategori. Yang pertama ada ekolalia, yang kedua ada koprolalia, yang ketiga ada autoekolalia, dan yang terakhir ada automatic obedience. Nah, pada penelitian ini, peneliti menemukan 2 kategori. Yang pertama koprolalia dan autoekolalia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa koprolalia merupakan latah di mana responnya menyebut atau mengulang alat kelamin laki-laki, sedangkan untuk autoekolalia ini responnya mengulang kata-kata sendiri. Nah, faktor yang menyebabkan penderita atau subjek di penelitian ini menderita latah karena faktor lingkungan, di mana subjek ini berada di lingkungan yang banyak terdapat penderita latah. Nah, intensitas latah ini bisa dikurangi jika penderita latah mengurangi interaksinya dengan penderita latah yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.